alhamdulillah sekarang gue berusaha ya untuk menyabarkan diri gitu, karena di sini gue mendapat ancaman bahwa istri dan anak gue itu akan dibunuh oleh Kori Supiandi atau Muhammad Fatar yang dikenalnya ya gitu, karena satu, account dia banyak sekali, mau itu di Facebook, mau itu di Instagram. Biasanya orang yang namanya berdagang pasti akan menggunakan satu account, tapi ini enggak, account dia banyak sekali, jadi udah ketahuan banget kalau ini penipu. Jadi begini, awal mulai ceritanya, saya punya teman namanya Doni. Dia memberitahukan kepada saya, "Za, ini ada orang, dia minta dibantu." Ya. Dia minta dibantu, tapi lo beli ikannya. Oke, ya udah. Jadi gini, ibaratnya ikan ini kan arwana tuh kan berasal dari hulu Suhed ya. Kayak dari hulu ya, dari hulu tuh 13 jam lah dari Pontianak. Gitu. Nah, saya beli ikan itu dengan harga 12 juta. 2 ekor ya, 2 ekor ikan itu 12 juta gitu. 12 juta dengan video yang dia kirim ke saya. Tapi ternyata di saat ikan itu sampai ke saya, ikannya tidak sesuai dengan yang video. Ikannya cacat gitu loh, ikannya cacat. Ini gimana ya saya jelasin ya. Maksudnya kalau secara ibaratnya manusia, aduh maaf banget ya, mungkin ada bahasa yang lain, tonggos gitu maksudnya gitu. Jadi ikannya cakil disebutnya ya gitu. Ikannya apa? Ikannya cakil, terus habis itu matanya juga DE itu drop eye, matanya turun gitu. Itu tidak sesuai dengan yang ada di video. Satu, dua, ikan yang kedua itu ternyata ada satu orang namanya Clinton, dia orang Pontianak. Dia nelpon saya, "Bang Eza, itu video yang dikirimkan ke Bang Eza itu adalah ikan saya dan ikannya masih ada di sini." Gitu. Jadi ikannya berbeda. Nah, saya udah lihat, saya baru sadar itu. Jadi ikan itu kan dijemput sama teman saya di kargo di mana, di Soekarno Hatta ya gitu. Karena ikan kan dikirim dari Pontianak ke Jakarta, diambil di sana, terus habis gitu kondisinya saya lagi syuting, terus saya izin sebentar dari lokasi, saya pulang ke rumah. Nah, ikan itu kan butuh aklamasi itu dalam artian ikan itu kan kalau misalnya dari proses jauh seperti itu, dia kan daripada kaget kena pH air yang ada di akuarium saya, jadi dia butuh aklamasi. Jadi ikan itu dikasih plastik kan double plastik gitu. Jadi saya tidak bisa melihat ikan itu dengan jelas betul dari luar. Jadi ikannya plastiknya saya masukin setelah 15 menit. Setelah 15 menit saya baru masukin air yang ada di akuarium. Selama 5 menit baru saya keluarin plastiknya dua-duanya. Saya nggak lihat ikannya, saya cuma ngeliat sekilas doang. Terus saya langsung balik ke lokasi karena saya ditungguin di lokasi. Udah gitu. Nah udah, setelah saya udah tahu ini ternyata saya ditipu ya gitu. Ditipu, yang dia tidak mau merasa dia adalah penipu. Di saat saya bertanya, saya nggak nipu, saya cuma ngebohongin abang. Bedanya di mana gitu. Ada teman-teman kemarin yang datang mungkin ya gitu di lokasi, kan saya udah sempat nelpon dia secara langsung dan itu udah di-record juga sama teman-teman semua. Dia sendiri yang bilang gitu, "Saya nggak nipu, saya cuma bohongin abang." Dia bilang seperti itu. Bedanya di mana? Itu cuma beda di bahasa doang ya gitu. Itu pertama. Terus kedua, saya udah minta untuk pertanggungjawabannya gitu. Nah, yang dia mau itu adalah ikannya yang ada di rumah saya itu diambil dulu sama dia, niat dia adalah mau dijual dulu baru diganti dengan ikan yang saya mau. Konyol nggak? Sekarang logikanya adalah seharusnya dia kan ngirimin ikan yang sesuai seperti yang saya mau, dikirim ke Jakarta. Begitu juga saya akan kembalikan ikannya. Itu baru fair, itu baru adil. Ya kan? Harusnya kan seperti itu. Ini enggak. Maunya dia itu ikan yang di rumah saya diambil dua-duanya gitu. Nah, kalau misalnya ikannya diambil dua-duanya, udah jelas dari awal dia udah nipu. Kan saya takut nanti nih orang kabur, ya kan? Gitu loh. Jadi kan saya butuh jaminan gitu loh. Jaminannya apa ya? Ikan yang ada di rumah saya itu gitu. Sekalipun ikan itu cacat atau gimana, saya kemarin pun juga, ini ada kemarin ada yang ikut nggak sih? Nggak ada? Ada. Kemarin ikut kan bang? Gitu. Kemarin ikut kan? Abang lihat ya, abang saksi sendiri ya gitu. Saya telepon dia kan gitu. Saya udah bilang, "Ini kemana? Harga berapa? 12 juta." Dia selalu permasalahkan, dia bilang kalau saya belum bayar. Saya dari awal udah bilang, abang dengar sendiri kan? Saya udah bilang dari awal, ini ikan gimana? Ini sebelum ikan dikirim ya. Ikan mau saya bayar 50% dulu atau gimana? Tapi yang jelas saya udah keluar uang sekitar 1,5 juta untuk biaya ongkos kirim ya. Nah, jadi di saat ikan itu belum dikirim, ini ikan mau gimana? Mau dibayar 20% dulu atau langsung 50% aja? Setelah ikan nyampe di rumah saya lunasin 50%-nya. Nggak usah bang, nggak usah kata dia, nggak usah. Ikan nanti ditransfernya pas ikan udah sampai aja di Jakarta. Nah, tapi yang dia tulis di mana di Facebook, di mana di Instagram, dia bilang kalau saya belum bayar. Nah, konyol banget gitu loh. Kalau saya ini tidak mau membayar, itu konyol banget. Abang dengar sendiri kan?
Dan akhirnya kemarin saya bilang, oke gini deh, saya dikata-katain di sana, saya dibilang artis miskin lah, apalah dia segala macam lah gitu, semua permasalahan saya ditulis-tulis di situ gitu. Saya nggak tahu niat dia apa. Sampai saya bilang sama dia, abang saksinya bang ya kemarin ya, saya bilang gini deh, ikan itu kan harga 12 juta. Oke sekarang gini, gue transfer lo sekarang juga 24 juta, oke? Atau kalau perlu 36 juta, gue bayar sekarang. Tapi gue minta lo bertanggung jawab atas apa yang lo lakuin. Lo ke Polres di Pontianak, lo bilang lo ngaku kalau lo mau bunuh anak gue. Dia nggak berani ngelakuin itu. Nah, udah, dan sampai saat ini pun dia keluar kata-kata maaf karena pengacara saya udah hubungin dia, ya, gitu. Pengacara hubungin dia, dan jawaban dia itu adalah dia ngomong seperti itu karena dia tidak sadar diri dalam kondisi mabok. Dalam kondisi mabok dia bilang seperti itu kan gitu. Nggak ada orang mabok 2 hari berturut-turut dan berlanjut terus gitu. Maksudnya sorry ya, bukan saya bukan sok tahu atau gimana, tapi jawaban dia tuh selalu menantang saya gitu loh. Nah ini dia mulai keluar kata-kata maaf karena udah mulai di berita gitu, udah mulai keluar di berita gitu loh. Nah dia mulai bilang maaf ini pun juga gini, di Kapuas Hulu sana itu kan tidak besar, di sana itu kan ibaratnya ada di Hulu sama satu lagi di mana Ki? Kota apa Ki? Yang kemarin tuh? Oke, di Hulu Suhet gitu atau di mana itu kan rumah-rumah yang di pinggir sungai gitu kan gitu. Dan mereka semua usahanya itu adalah dia menjual arwana gitu loh di sana. Nah, saya yakin di sana dia tuh dibully dan udah dicaci maki di sana gitu. Karena itu menjelekkan nama kota Suhet di sana sebagai ya itu gitu loh. Menjual arwana ke luar kota atau luar negeri gitu. Gitu. Karena dia udah kena intervensi sama orang sana, baru dia mengeluarkan kata-kata maaf lah, inilah, itulah. Saya nggak akan terima gitu loh. Karena maafnya dia tuh maafnya nipu, bohong gitu, saya tahu itu. Ancaman ini udah dimulai semenjak mulai hari apa, Kamis malam ya. Mulai Kamis malam dalam kondisi saya masih di lokasi syuting, istri saya di rumah. Dan di saat itu juga saya langsung nelfon istri, papa saya dari Kalimantan langsung datang ke sini untuk di rumah gitu. Jadi saya udah telepon Polres yang ada di Pontianak. Saya minta gini, saya tidak minta dia untuk langsung dipenjara karena semua kan pasti ada proses ya mbak ya gitu. Saya minta orang ini diamankan dulu aja. Supaya apa? Supaya saya tenang karena ini sudah mengganggu kenyamanan dan keamanan keluarga saya gitu loh. Keluarga saya, keluarga kecil saya ini gitu loh. Nah, saya minta diamankan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.